Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya bareng channel saya di sini. Semoga kabar Anda baik, sehat selalu dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih bagi Anda yang telah mengklik video ini, subscribe channel saya. Di video kali ini saya coba tutor menerangkan tentang cara merakit trafo untuk pengisian baterai motor ya 12 volt. Banyak di antara sobat mungkin yang belum tahu caranya ya, atau memilih trafo mana yang bagus untuk mengisi sebuah baterai. Dan dari pengalaman saya untuk mengisi sebuah baterai 12 volt, yang terpenting adalah besaran kawatnya ya, besaran kabelnya ya, yang bagus. Seperti contoh di dua trafo ini memiliki kabel yang berbeda sekali ya, bisa kita lihat dimana trafo ini memiliki kawat buat DC nya hanya sebesar ini, buat DC ya, ini yang DC nya hanya sebesar, kita lihat untuk DC nya saja kawatnya hanya 0,38 ya. 0,38 itu artinya di bawah setengah mili ya. Sementara trafo yang satu ini dapat saya oprek-oprek, saya memakai kawat sebesar 0,9 mili, artinya 1 mili kurang 0,10. Dan kawat sebesar ini juga ya yang biasa dipakai di sebuah motor untuk pengisian atau yang ke lampu. Rata-rata dari pengalaman hanya sekitar 0,8 sampai 0,95 ya, nggak ada yang sampai 1 mili karena mungkin tempatnya. Dan spool ini mampu mengisi baterai hingga 7 ampere ya, di motor kadang bisa 10 ampere. Untuk AC nya sendiri sobat harus memilih AC yang agak lumayan besar ya, antara 0,25 sampai 0,30 itu untuk AC nya. Sementara yang ini, karena ini trafonya sudah mati, kita cek kawatnya berapa mili. Ini hanya 0,20, sedangkan untuk spool AC motor aja bisa 0,13 ya. Ini mungkin kelihatan sangat kecil ya untuk trafo sebesar ini. Jadi yang terpenting sobat pilih, lihat kawat ininya ya, kawat buat DC nya. Kawat DC nya lihat yang besar dan tegangan yang bagus untuk mengisi sebuah baterai adalah, oke, saya cek antara 15 sampai 16 volt ya. Sini kita cek. Ini 15 sekian ya. 18 itu terlalu besar, sedangkan 12 itu tidak bisa mengisi baterai ya. Oke, dan saran saya untuk mengetahui
input, besaran input atau besaran daya masuk tanpa mempunyai ampermeter atau tester digital, sobat bisa merakit seperti ini ya. Ini melilit di sini sekitar 30 atau 40 lilit. Diameternya bisa lebih besar dari ini atau bisa lebih kecil dari ini. Dengan kawat diperkirakan kalau bisa lebih kecil dari trafo yang ada ya. Ini untuk bisa mengecek, dan teknik ini juga yang biasa dipakai di mobil zaman dahulu ya. Jadi ketika baterai masuk itu bisa kita lihat ampernya. Sobat bisa lihat di sini. Jadi kelihatan ya. Karena di sini ada kumparan magnet dan sedikit bisa membuang panas di daerah sini. Maka ketika baterai belum penuh, di sini ada terlihat beban naik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan nanti ketika baterai sudah terisi penuh, maka si jarum akan ke sini, menandakan tidak ada lagi beban yang dibutuhkan di output di sebelah kiri ini ya. Sobat bisa kita lihat. Contoh kita kasih beban karena baterainya sudah sedikit lagi hampir penuh, maka bisa lihat jarumnya hanya bergerak sedikit saja ya. Nah, tadi sedikit, tapi kita coba di sini saya paralel dengan bohlam. Kita lihat jarumnya naik ya. Ini menandakan beban di sini masih banyak yang dibutuhkan ya. Kalaupun kita terpasang terbalik, jarum akan mentok ke sini ya, gampang sekali. Rakitnya ini bisa digunakan dari meter apa saja ya yang bekas. Maka kita kalau salah maka jarum akan balik ke kiri ya. Berarti kita tinggal membalikan ini ya. Seperti ini. Oke, sorry. Seperti ini sobat. Oke sobat, ini karena trafo ini hasil saya merakit ya untuk DC nya. Sementara tegangan yang di sini bisa kita lihat antara 15,6 ya, artinya 16 kurang sedikit ya. Untuk tipe high artinya pengisian cepat ini sudah cukup ya, sedang ukuran 16. Dan selanjutnya cara bagaimana jika charger ini diganti diodanya menggunakan kiprok. Cara memasangnya seperti ini ya. Sambil sedikit kawan mengetahui cara kerja sebuah kiprok ya. Yang putih ini adalah input, ini adalah dioda, ini input, ini out, dan yang dua ini adalah peredaman ya. Yang ini adalah peredaman sobat. Oke, kita cek menggunakan ampermeter. Seperti ini, karena ini adalah dioda. Oke, kembali lagi kawan, maaf gangguan teknis. Karena fungsi dari dioda ini, yang dua ini peredaman, yang ini adalah sistemnya seperti dioda. Kita cek seperti ini ya sobat. Ini input yang putih dan yang merah adalah output. Di sini
ada gerak sedikit saja ya, di jarum hanya gerak sedikit saja, malah kita harus pakai di ada di 1K itu ada gerak sedikit saja, padahal oke, nah kita balik tidak jalan, ini menandakan kiproknya masih berfungsi normal ya. Padahal dioda ini toleransinya lebih tinggi ya, bisa sobat lihat toleransi sebuah dioda itu. Ini dioda 6 ampere, bisa kawan lihat seperti ini ya. Bahkan 3 dari dioda ini saja resistansinya masih cukup kuat. Tapi di kiprok ini hanya sedikit ya, pergerakannya hanya sedikit seperti ini. Ini seperti kalau diperkirakan di dalam sebuah kiprok ini seperti dioda yang di seri sekian banyak ya, atau di inputnya ditahan dengan resistor ya. Ini dan yang ini adalah fungsinya peredaman ya, artinya ketika RPM naik, output ini tetap dipertahankan dalam keseimbangan ya. Kalau di genset ini adalah APR ya, otomatis pole regulator. Cara memasang ke trafo ini sendiri, sobat perhatikan ini kabel yang kuning ini dan yang putih kita satukan. Kita sambung ke sini, ini sama aja. Ini masih AC-nya di sini. Dan yang ini dipasang ke ground. Maka sekarang di sini tegangan sudah ada di merah ya. Di merah dan ground. Ini tegangannya yang dihasilkan dari sebuah kiprok. Oke, selanjutnya kita pasang stabil. Di sini kita pasang elko. Karena kalau tidak dipasang stabil elko, tegangan yang dihasilkan di sini baru sekitar ke 4,6 saja ya. Sedangkan kalau kita pasang elko ini sebagai pengganti baterai, kita cek dan tegangan di sini sekarang adalah 14,5 ya. Padahal di sini tegangan di yang langsung ini, yang sebelah ini tegangan 15,7 ya. 15,7 yang sudah lewat kiprok ini adalah 14, sekian ya. Oke sobat, jadi memakai kiprok juga bisa ya di trafo ini. Tapi karena harganya lebih mahal, jadi kita pertahankan menggunakan hanya menggunakan dioda saja ya. Kita tadi sobat lihat di sini tegangan yang ada di sini sekitar 15,5 ya. Sedangkan kita akan mempertahankan tegangannya. Kita coba turunkan. Saya cabut dulu AC-nya. Dan saya akan membuang 1 lilit lagi ya. Untuk awal pertama saya menggulung itu sekitar 65 ya, tetapi kurang sedikit. Saya tambah lagi, lebih sedikit saya kurangi lagi. Oke, kita cek sekarang setelah dibuang 1 lilit. Kita coba lagi.
sementara kita restart dulu tegangan yang ada di sini, kita buang dan kita colokkan lagi. Harus membuang 2 atau 1. Kita coba cek lagi ya sekarang. Tadi 15,5, sekarang 14,9 ya. Dan kita akan coba lagi ke sini. Di sini ada pergerakan sedikit ya. Saat kita masukkan tegangan, di sini ada pergerakan sedikit. Saya simpan di tegangan 14,8 atau 0,9 ya. Ini tegangan yang ideal atau yang bagus untuk chargernya. Mungkin ini tidak begitu akurat ya. Jadi ketika memakai voltase yang pas seperti ini, sobat tidak usah khawatir baterai biarpun tidak dilepas semalaman juga, ketika baterai sudah penuh maka trafo akan kembali dingin ya, menandakan tidak dibutuhkan lagi tegangan yang masuk ke sini ya. Mungkin untuk tipe lain nanti saya akan coba menggunakan otomatis lain ya, untuk bisa memutus arus ketika baterai sudah penuh terisi ya. Oke, mungkin sekian saja sobat videonya biar tidak terlalu kepanjangan. Maaf bila ada salah kata ya. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan yang mungkin saya mampu menjawabnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalam.